Hai dan good day semuanya. Saya di sini akan memulai video tugas yang akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Sebelumnya, kita perkenalan dulu ya. Nama saya Azma Larasati Rusni dari kelas 10 Busana 3. Di sini, saya mengambil materi pembahasan dari bagian 3 Bhinneka Tunggal Ika, unit pertama, yang di dalamnya mencakup materi mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Juga ada bagian 4 Negara Kesatuan Republik Indonesia, unit pertama, yang mencakup materi tentang paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Memasuki pembahasan pertama, kita semua pasti tahu dong Bhinneka Tunggal Ika itu apa. Slogan tersebut pastinya sudah tidak asing di telinga kita. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu jua ini termasuk ke identitas negara kita, yaitu Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tentang identitas, arti sebenarnya dari identitas itu apa sih? Yang dimaksud oleh identitas, atau sering disebut juga jati diri, adalah keadaan atau ciri khusus seseorang. Di dunia ini, ternyata banyak sekali pendapat loh tentang identitas. Tetapi, ada 2 yang paling besar. Pendapat yang pertama beranggapan bahwa identitas itu terberi atau given. Dalam pendapat ini, identitas merupakan sesuatu yang muncul secara alamiah pada diri seseorang atau dalam suatu kelompok. Kalau pendapat yang kedua beranggapan bahwa identitas adalah sesuatu yang dipahami sebagai hasil dari sebuah desain atau rekayasa. Wah, kira-kira itu maksudnya apa ya? Jadi gini, dalam pendapat ini dipahami bahwa identitas itu adalah hasil pembentukan. Biasanya dilakukan dalam persinggungan dengan aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Terus, apa ya perbedaan dari kedua pendapat tersebut? Untuk dapat memahami perbedaan kedua pendapat ini, mari kita amati bersama-sama gambar di bawah ini. Di sini, kita melihat seorang artis kulit hitam, Will Smith. Will Smith di sini memiliki karakteristik dan identitas alami seperti orang kulit hitam lainnya, yaitu tentunya memiliki kulit yang gelap. Warna kulit tubuh manusia sendiri dipengaruhi oleh zat melanin yang terkandung di dalam pigmen. Bagi sebagian manusia yang memiliki kandungan melanin lebih rendah, maka kamu cenderung memiliki warna kulit yang lebih putih atau terang. Sementara itu, zat melanin yang lebih tinggi membuat kulit menjadi lebih gelap. Lain juga dengan model yang bernama Winnie Harlow. Ia pun memiliki kulit yang gelap, tetapi ia mengidap vitiligo yang menyebabkan beberapa daerah di kulitnya berwarna lebih terang. Nah, begitulah tadi contoh identitas alami individu. Selain melekat pada individu, ada juga identitas yang secara alamiah menjadi ciri dari kelompok. Jadi, di dalam suatu kelompok, ada individu-individu yang menjadi anggotanya dan memiliki ciri yang sama. Istilah ras atau race dalam bahasa Inggris itulah salah satu contoh bagaimana yang alamiah melekat pada sebuah kelompok. Ras digunakan untuk mengelompokkan manusia atas dasar lokasi-lokasi geografis, warna kulit, serta bawaan fisiologisnya, seperti warna kulit, rambut, dan tulang. Ada banyak yang berpendapat tentang penggolongan ras ini. Salah satunya adalah penggolongan ras dalam 5 kelompok besar, yaitu ras Kaukasoid, ras Mongoloid, ras Ethiopia, yang kemudian dinamakan ras Negroid, lalu ada juga ras Indian, dan ras Melayu. Nah, gimana kalau identitas yang terbentuk secara sosial? Selain karakter yang terbentuk secara alamiah, kita bisa mengenali jati diri seseorang atau individu karena hasil pergumulannya dengan mereka yang ada di luar dirinya. Dari interaksi tersebut, lahirlah individu yang terbentuk secara sosial atau terbentuk dari orang-orang yang berada di sekitarnya. Misal, ia mempunyai pekerjaan sebagai seorang guru, maka di sekitar lingkungannya ia akan dikenal sebagai guru. Ia sendiri tidak terlahir otomatis sebagai guru, tetapi identitasnya itu didapatkan dari pekerjaannya dan keadaan sosial di sekelilingnya yang sekarang. Selain identitas individu yang terbentuk secara sosial, ada juga identitas kelompok. Jati diri dari sebuah kelompok juga bisa dibangun karena ciptaan. Seperti halnya identitas individu
yang terbentuk karena interaksi mereka secara sosial. Begitu pula halnya dengan identitas kelompok. Mereka yang suka sepak bola pasti mengenal banyak nama klub baik di dalam maupun di luar negeri. Sama juga bagi mereka yang menyukai game. Mereka yang menyukai game pasti mengenali dan mengetahui cara memainkan game-game tersebut. Identitas sebagai organisasi juga merupakan jati diri yang dibentuk, lebih tepatnya difasilitasi oleh lingkungan sekitarnya. Bangsa dan negara juga merupakan sebuah kelompok sosial. Setiap bangsa memiliki identitasnya masing-masing. Begitu juga negara. Contohnya adalah dasar negara, simbol, bahasa, bahkan juga lagu kebangsaan, serta warna bendera yang menjadi salah satu penanda sebuah negara. Sebagai kelompok, negara juga terbentuk secara sosial. Negara Indonesia dibentuk atas dasar perjuangan rakyatnya, baik yang dilakukan melalui medan perang ataupun melalui upaya diplomasi di meja perundingan. Memasuki pembahasan kedua kita, yang mencakup materi paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Menurut Soekarno, bangsa atau kebangsaan itu tidak berdasarkan suatu daerah tertentu, contohnya Pulau Jawa, tetapi mencakup semua pulau, mencakup semua etnis dalam teritorial Indonesia. Ini menjadi landasan pentingnya persatuan Indonesia, mencintai dan turut menjaga keutuhan NKRI. Tahukah kalian bahwa nasionalisme adalah sikap yang sangat penting untuk dikembangkan dalam berbangsa dan bernegara? Negara yang rakyatnya menjunjung tinggi rasa nasionalisme akan menjadi kuat. Sikap nasionalisme ini juga harus ditanamkan sejak dini. Pentingnya sikap nasionalisme membuat siapa saja wajib mengetahui apa itu nasionalisme yang sebenarnya. Jadi, pengertian nasionalisme secara bahasa adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu nation. Nation yang artinya bangsa. Jika merujuk pada arti dan kata asalnya, nasionalisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa. Bangsa sendiri adalah sebuah rumpun masyarakat yang tinggal di sebuah teritorial yang sama dan memiliki karakteristik yang hampir sama. Menurut KBBI sendiri, nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Dalam hal ini, jelas jika nasionalisme sangat erat kaitannya dengan mencintai negara, baik budayanya, masyarakatnya, maupun tantangan yang ada di dalam negara tersebut. Pengertian nasionalisme dari segi bahasa berbeda dengan chauvinisme. Kedua kata ini sama-sama diartikan mencintai bangsa dan negara. Namun, pada paham chauvinisme, kecintaan pada negara sangat fanatik, sehingga membenarkan merusak atau menghancurkan negara lain demi kejayaan bangsa sendiri. Tentu saja paham chauvinisme ini tidak sejalan dengan nilai nasionalisme, karena paham chauvinisme bisa merusak perdamaian dunia. Tujuan nasionalisme adalah sebagai berikut. Pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Keempat, berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. 5. Menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Dan yang keenam adalah menjaga tanah air dan bangsa dari segala serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Ciri-ciri nasionalisme dapat kita kenali dari karakteristiknya, yaitu adanya persatuan dan kesatuan bangsa, dan bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia, dengan ciri-ciri rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, dan memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bentuk nasionalisme beragam. Berikut ini adalah beberapa bentuk nasionalisme. Yang pertama,
Nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan biasa juga disebut dengan nasionalisme sipil. Pertama, mematuhi aturan yang berlaku. Kedua, mematuhi hukum negara. Ketiga, melestarikan budaya bangsa. Nasionalisme kewarganegaraan ialah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat, atau kewakilan politik. Yang kedua ada nasionalisme etnis, berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dan budaya asal atau etnis suatu masyarakat. Bentuk nasionalisme ini ialah negara memiliki kebenaran politik secara organik. Yang ketiga ada nasionalisme identitas, yakni berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Yang keempat ada nasionalisme budaya. Bentuk nasionalisme budaya ialah negara yang memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama, bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Yang kelima, ada nasionalisme kenegaraan. Bentuk nasionalisme ini ialah masyarakatnya memiliki perasaan nasionalistis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan juga sering berhubungan dengan nasionalisme etnis. Yang keenam dan yang terakhir ada nasionalisme agama. Keempat, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri. Dan kelima, bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan memajukan negara. Bentuk nasionalisme agama ialah negara memiliki legitimasi politik dan adanya persamaan agama. Contoh perilaku yang mencerminkan rasa nasionalisme adalah Begitulah akhir video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.